Yuasa Lovers, welcome to Yuasa Podcast. Podcast yang membahas tentang dunia otomotif, tips and trick dan juga hobi menarik. Barengan sama Mima, tentunya juga perlu diinformasikan semua yang ada di produksian podcast kali ini juga sudah mematuhi protokol COVID-19 yang berlaku dan yang dianjurkan oleh pemerintah. Hari ini tentunya spesial banget karena kita kedatangan satu bintang tamu yang ini udah pastinya kalian kenal banget, model papan atas. Ini wajahnya sudah terpampang hingga mancanegara. Keren gak tuh kan? Talentanya ini juga sudah diakui oleh mata dunia. Dan pastinya kalian udah gak sabar untuk tahu siapa sih bintang tamu kita kali ini. Inilah dia, Babe Cabita. Halo. Tos ya. Gimana kabarnya Babe hari ini? Baik, senang sekali saya baru masuk udah di presentnya kayak gitu, diakui mata dunia. Mata dunia. Wah, luar biasa model. Siapa yang papan. ngakui? Ada yang mau ngakui? Ini kebanggaannya Indonesia loh ya. Kebanggaan Indonesia. Kebanggaan Indonesia ini salah satu yang Gokil. tentunya selalu bisa membangkitkan semangat pagi. Kalau misalnya Siap. mungkin suasana hati lagi gundah gulana, apalagi Pagi-pagi semangat, ya. Karena istri aku aja begitu pagi bangun pagi ngeliat aku langsung semangat gitu. Iya, kenapa semangat? Lagi tidur ngeliat aku, wah, jadi itu semangat. lebih ketakut ya jadinya. Oke, ya jadi ini kalau aku pribadi kalau misalnya bangun tidur bete gitu ya, Betul. suasana hati lagi nggak bagus, Betul. apalagi akhir-akhir ini kayak mendung-mendung gitu. Lihat aja Instagramnya Babe Cabita. Wah, langsung pasti bawaannya pengen ngeblok ya. pengen ngeblok bener. Di follow dong, jangan di blok. Di follow dong Di-follow, pastinya. siap. Apalagi kalau kontennya yang waktu itu aku suka banget ya. Apa itu? Waktu kamu jadi peri-peri cinta yang bacain Oh iya, horoskop, wah itu zodiak. pecah banget tuh ya. Oke, Babe gimana nih? Apa aja kesibukannya kali ini? Terus juga selama pandemi ada perubahan nggak sih kegiatannya? Kesibukannya ya sebenarnya saya sangat sibuk sekali kalau ditanya sibuk Iya, terlihat ya. ya. Hari ini aja aku ada 19 titik. 19 titik apa nih? Banyak show 19 titik. Cuman Kirain tadi titik jemput. Yuasa langsung nelfon langsung cancel semua. Cancel semua. Demi Yuasa. Demi betul. Yuasa. Semua yang datang Karena ke yang sini sana luar memang biasa. belum deal aja. Bukannya apa-apa nih ya, karena yang di sana belum deal ternyata ya. Belum deal. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong untuk Babe. Luar biasa. Karena Yang di Yuasa sini emang. suasananya juga langsung beda loh, langsung Betul. ceria gitu kan. Langsung Ada rame Babe, ya. Rame Betul. ya. Dan thank you banget loh, ini Babe mau datang ke Yuasa Podcast dan nanti sharing-sharing sama kita, nggak cuma mungkin tentang hobi, tapi Siap. juga tentang bisnisnya Uis. ataupun juga aktivitas sehari-harinya. Nah, Siap. jadi pastinya selama pandemi ini ada perubahan juga ya dari kegiatannya ya. Pasti, karena pandemi ini kan sangat berdampak ya, sangat berpengaruh lah, terutama penghasilan ya. Masa sih? Iya, penghasilan Seorang kan. Babe Cabita merasakan itu juga? Merasakan itu, karena dulu aku tuh dari stand up aja, itu penghasilan aku lumayan gede kan, bisa sampai sekitar 10 juta lah. Oh, pikir 10M. Enggak, 10 juta itu pun juga dalam setahun kan. Iya, aku pikir 10 juta masih per 2 jam gitu. Oh, belum ya. Tapi syukur lah, alhamdulillahnya kalau kita stand up, terus juga banyak sekarang ini online kan. Online. Iya, jadi walaupun pandemi juga masih bisa jalan. Nah, itu juga tuh gimana ya kita yang biasanya ketemu sama audiens terus bisa ngerasain tepuk Jadi tangan. kayak jual obat sendiri kan, ngomong Iya. depan kaca, sendirian depan laptop gitu, nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang. Terus kadang-kadang kita katanya, ntar nanti audiensnya bisa ngelihat gitu. Tapi pas kita lihat kadang cuma foto doang lagi ya kan yang Iya, ngeliatin iya, kita iya. kayak gitu. Suka dukanya kayak gitu Suka lah. dukanya. Tapi awal-awal tuh membiasakan diri gimana? Ya awal-awalnya sulit kan, karena kan biasanya ada tepuk tangan, ada ketawa. Nah sekarang kita stand up di depan kamera sendirian tuh kayak persis kayak jual obat, gimana jual obat gitu, nggak ada yang Gemes juga ngeladenin. gitu Iya, ya, karena nggak bener. ngerasain feedbacknya kan. Betul. Kita nggak tahu nih orang bakal ketawa apa enggak Betul. gitu denger. Cuman kan kita harus ditanamkan dalam diri kan, duit, jadi kita semangat. Oke, Nah, jadi gitu. itu dia ya kuncinya. Apapun yang kita hadapi masalahnya harus ingat duit semua untuk duit ya kan. Gitu, Itu yang nice. bisa membangkitkan semangat Betul kita lah, ya. orang lagi susah dapat kerjaan di pandemi, dapat kerjaan harus disyukurin lah kayak Iya, gitu. syukurin ya. Betul. Benar-benar. Nah, terus yang mungkin juga pengen banyak tahu nih dari Babe, awalnya gimana sih sampai bisa ada di dunia entertain ini dan tentunya
nggak cuma stand up aja kan? Betul, banyak. Kayaknya udah kemana-mana nih. Mungkin bisa diceritain juga ke kita selain stand up kalau nggak salah Stand up juga. dulu kan aku aktif di beauty vlogger kan, kecantikan, makanya Kayak salah deh, ini kita pilih bintang tamu hari ini. makanya kan bisa jadi brand ambassador kan. Iya sih, benar Iya, juga. Dan makanya itu itu satu karena kebanggaan ya, satu achievement satu- yang bener-bener bangga, betul belum lah. pernah kan sebelum-sebelumnya ada. Belum pernah ada produk kecantikan yang nawarin aku jadi brand ambassadornya kan. Nah tapi sebelum kita jauh ke sana nih Iya. ya, aku pengen tahu dulu awal karirnya tuh dimulainya dari apa? Dari stand up atau? Kalau karir ke TV itu mungkin dulu ya, tapi belum terlalu booming. Dulu ada Let's Dance di Global TV. Ah, iya. Jadi ternyata salah satu finalis ya? Salah satu finalis. Dulu Let's sering ikut-ikut breakdance zaman dulu kan. Masih bisa nggak sih? Sekarang aku penasaran deh. Bisa, tapi salto sih belakang gini bisa. Cuman nanti takutnya kepala Iya, duluan. jangan deh, gak usah ya, jangan ya. Oh jadi dulu Dulu kan awalnya, kurus, jadi masih bisa breakdance kayak gitu. kalau sekarang? Sekarang udah nggak bisa lagi. Wah sayang banget, padahal kalau sambil breakdance kayak bakalan seru ya di sini ya. Nggak Emang usah ada jangan. DJ-nya, kan harus ada musiknya. Kalau Aku nggak bisa ada beatbox. Oh bisa? Bisa. Coba gimana beat? Janganlah. Nah makanya kalau Repot. ada Kan lagi pandemi nggak boleh beatbox. Oh iya bener-bener. Oke, nah jadi awal mulanya justru dari beberapa kejuaraan, salah satunya Let's Dance. Let's Dance itu awal mula aku pertama kali masuk TV nasional. Tapi habis itu acaranya berhenti. Oh iya ya. Iya acaranya berhenti, kelar. Habis itu susah lagi dong, nggak ada penghasilan dulu kan. Dulu Waktu itu tuh memang udah fokus di dance atau masih kuliah? kuliah. Sambil kuliah. Dari SMA aku tuh, dari SMA. Cuman dulu kan tiap minggu ada acara. Karena lagi tren break dance, jadi setiap minggu tuh ada acara panggil ngundangnya break dance. Kayak gitu. Jadi Akhirnya udah ikut kejuaraan. Iya, kejuaraan udah berpenghasilan. Habis itu acaranya berhenti, stop. Break dance-nya juga tenggelam tuh. Ya udah akhirnya aktif sosial media dulu Twitter. Oke, Ya, di Twitter. jadi dari Twitter juga sering anonim ya, akun anonim bukan akun pribadi. Iya. Jadi lucu-lucuan kayak gitu. Lucu-lucuan. Dapat job. Apa nama akunnya mungkin masih ada beberapa? Babe Cabita. Oh, tetap sama Babe Iya, Cabita. dari situlah makanya namanya jadi Babe Cabita. Kayak Oke. gitu. Nah, awalnya berarti dari Twitter nih, Babe Dari Twitter, Cabita itu Babe lahir. Cabita, betul. Ya, bukan di Let's Dance ya. Bukan. Waktu Let's Dance kan karena masih grouping Iya, kan. waktu di Les Dance masih James namanya kan. Aslinya kan bule ya. Oh, Papa namanya kan. bule banget iya, ya. kan papa Belanda. James Ronald. James Nainggolan, Batak. Oh, jadi Babe Cabita ini lahir saat di Twitter ini karena Iya, di ya Twitter. beberapa kali nge-tweet yang lucu-lucu. Lucu-lucu. Akhirnya Apa ya bahasa followersnya banyak. gaulnya seleb tweet lah Seleb zaman tweet. dulu, betul. Oh, sampai sekarang tapi masih jalan Twitter. Udah enggak, udah jarang. Paling cuma ngeliat yang viral-viral aja kan. Sekarang nomor 1 viral di Twitter dulu Twitter kan. iya, baru nanti ke yang lain kan. Iya. Oh, jadi gimana tuh awalnya sampai tercetus Babe Cabita itu dari mana sih asalnya si Babe Cabita ini? Karena Twitter aku dulu akun anonim, bukan buka pribadi, jadi itu gambarnya lu bapak-bapak. Iya. Makanya Babe. Babe. Cabita karena bapak-bapaknya tuh tembem. Oh, jadi cabi gitu. Taknya? Cabi Babe Cabi udah ada dulu akunnya di Twitter. Kita kan kalau nulis kan iya, nggak iya, ada. iya, Oh, iya. udah ada Cabi. Ya udah Iya. Babe Cabita. Ya udah, cari yang gampang aja dulu. Jadi dari situ ya Dari awalnya situ. ya, Babe Cabita. Terus stand up comedy kan kalau masuk TV kan harus dulu tuh nama akun Twitter. Jadi dulu kalau nampil stand up comedy Iya. di bawah-bawahnya tuh ada namanya. Itu Twitternya. namanya akun Twitter. Nah, akun Twitternya jadi Babe Babe Cabita. Cabita. Akhirnya dari situlah sampai dengan sekarang Babe Cabita. Betul. Nggak bisa pakai James Nainggolan tadi. Nggak ya. bisa. Karena Karena orang akun Twitter. Iya, dan orang juga kayaknya itu beneran nggak sih James Nainggolan tuh beneran? Ya. Beneran nama Macam-macam nama aku, kadang James, kadang Oh, tergantung mood Richard. aja ya? Tergantung mood, Tergantung Richard, mood ya. Lu- kadang Shinzui, banyak macam-macam. Ada Shinzui. Ling-Ling, banyak macam-macam panggilannya. Iya. Jadi intinya kalau nama tuh memang dirahasiakan ya Nama kan? dirahasiakan. Dirahasiakan. Jadi Karena namaku terlalu panjang gitu. berapa suku kata? Pria Prayoga Pratama Tanjung. 4 suku kata. Berarti nggak jadi dirahasiakan, barusan udah disebutin nih. Iya. Ya. Jadi ada 4 suku kata nih ya. Betul. Tapi Pria kok nggak ada medan-medannya sih? Nah, itu
panjang lagi ceritanya nih. Aduh iya gitu. jadinya panjang ya cerita. Kita baru awal aja udah sepanjang Betul. itu ceritanya. Kalau mau lebih dekat nanti kita WhatsAppan aja. Iya, jadi bisa tanya-tanya. Atau nanti mungkin dibikinin episode 3. Bisa, jadi banyak episodenya. Jadi 3 episode ya kan, ini Betul. baru awal. Ya, bintang tamunya tetap aku. Kamu iya. ya kan nanti Host yang episode- diganti ya. Boleh nggak sih? Kita nggak usah ada undang stand up komedi lagi. Udah dia yang ngusulin panjang episode, Iya, bintang bener. tamunya tetap. Aku sampai nawarin 3 episode tiga loh, bukan episode. cuma 2 loh bahkan. Oke, Aku oke, nawarin siap, 3 siap. episode. Jadi tapi hostnya aku mau tetap diganti. ya. Oke. Bisa ya? Bisa. Tolong banget loh ini Siap. mata pencarianku, janganlah Siap. digeser-geser ya. Setiap stand up komedi yang datang ke sini selalu kasih sarannya itu. Oh iya. Hostnya diganti Itu katanya. makanya memang stand up comedy ini suka mengambil jatah orang Iya ya. bener ya, saya tahu ini teman-temannya Oki ini emang kayak gini ya. Oki Rengga kemarin juga bilang kayak gitu. Oki Rengga soalnya. juga gitu ya. Iya, anyway kalau untuk dunia stand up comedy saat ini nih menurut Babe gimana? Stand up comedy sangat maju di Indonesia nih, maju dan Diterima gitu ya? sangat sama diterima. masyarakat ya? Karena stand up comedy aku bisa main film, terus banyak teman-teman stand up comedy yang bisa jadi nge-host. Karena stand up comedy jadi terkenal, ada yang jadi wah banyak lah pokoknya. Banyak ya? Banyak. Dan kayak Babe juga sekarang nggak cuma stand up kan, itu main film juga, jadi brand ambassador. Bahkan terus sekarang stand up comedy itu jadi kayak selingan. Iya. Malah, iya, jadi yang utamanya malah kadang jadi apa namanya? Jadi aktor, main film, kayak gitu. Terus Host, ada kreator, MC. betul. semua ya jadinya. Iya. Jadi sebenarnya kayaknya siapapun bisa nih yang mau memulai karir di dunia entertain. Bisa. Coba aja dulu jadi stand up comedy, nanti Betul. setelah itu ya barulah dipikirin lagi gitu ya. Betul. Maunya jadi apa Iya, gitu. mau jadi tinju, petinju, atau jadi pilot. Yang penting stand up comedy dulu gitu. Agak Boleh kan? Iya boleh dong. iya Iya boleh sih, kan? bener Iya, sih boleh, tapi boleh. kayak agak jauh ya kalau ke pilot, ke tinju itu jauh. Oke, ini seru banget. Ternyata seorang Babe Cabita ini emang nggak cuma saat stand up aja ya, bahkan ketika kita ngobrol aja juga lumayan ngeselin ternyata ya. Iya, begitulah. Menggemaskan gitu. Menggemaskan, Iya, lebih betul. tepatnya. Tadi menyinggung sedikit nih salah satu pencapaiannya Babe itu jadi brand ambassador ya. Ya. Itu ada berapa banyak berarti yang udah dipajang untuk baliho dan lain sebagainya itu? Di foto-fotoin gak sih? Bentar aku hitung dulu. Ada Oh banyak banget. Oh banyak banget kayaknya. satu doang. Aku tadi mau kasih jari aku loh kalau mau nambah hitung loh. Oh satu ya? Baru Satu doang, tapi kan di US, Amerika. Iya sih. Iya. Itu bangga banget pasti ya. Keluarga semua bangga lah Wah, pastinya. keluarga tuh sampai ibaratnya apa ya? Kalau bisa potong kambing Potong kambing, kambing ya. tapi iya, belum. saking bersyukurnya. Enggak. Karena keluarga ternyata biasa juga. Tapi itu awalnya gimana sih? Aku juga tertarik loh buat tahu ceritanya. Bisa sampai ditawarin. Itu memang yang nge-brand ambassador aku kan bosnya memang orang gila kan. Dan orang gila dan banyak duit dia. Jadi memang aku iseng-iseng bikin di Instagram, nyindir lah. Brand ambassador lain apa namanya dibikin apa namanya kayak baliho terus Iya. di billboard segala Billboard, macam. iya. Waktu itu belum ada di billboard muka aku. Terus di mana? Nggak ada, cuman jadi aku brand ambassador tugasnya dikasih KOL kan, Iya. nanti cuman ngepost di Instagram aja. Iya, ha. Aku udah ngepost di Instagram tuh segala macam. Cuman yang lain-lain kan sebelum-sebelumnya kan yang ganteng-ganteng tuh Raffi Ahmad segala macam di billboard gitu-gitu kan. Kok Babe Bercandaan, belum gitu aku ya? bercandaan di Instagram, kok aku nggak di billboard? Ya udah kalau memang nggak ada duitnya, aku bikin aja sendiri di tiang listrik kayak sedot WC. Aku buat tuh di Instagram. Oke. Ya udah. Oh, jadi kamu oh iya bagus, kamu memang cocoknya di samping sedot WC mukanya, dibecandain gitu sama dia. Rupanya nggak lama 2 hari kemudian itu langsung disurprisein ada di sana. 2 hari kemudian? Cuma 2 hari? Betul. Oh berarti Langsung bisa juga di Iwasa, coba aja. Betul. Kali aja nanti bisa dibikinin billboardnya Iwasa juga. Jadi nanti tiang listrik dulu nih. Iya, mendingan awalnya mungkin sama aja caranya kayak gitu tuh. Iya, kan 2 kali lagi aku di Iya. tiang listrik ya. Yang kemarin aja udah di demo warga sebenarnya. Karena masih ada kesempatan besar loh kalau di Iwasa. Betul ya. Iya, aku nggak mungkin lah. Harus ekstrim dulu sih, harus Iya, dilihat coba kayak, yang lebih kayak lebih produk ekstrim. kemarin kan ekstrim kan. Heeh. Mungkin bisa kayak cuci muka pakai air aki gitu ya. Nah, Iya. itu dia mungkin. Oki Rongga kan kayak gitu dia, makanya kan sekarang agak ini kan.
Wah iya bener, jangan-jangan Iya, ya. kirain Tapi enggak enggak ya. lah. Enggak ya? Nanti cobain ya, kita sampai Babe sampai rumah dipikirin kira-kira caranya gimana. Caranya apa? Oke. Karena seingat aku ya, Yuasa kayaknya memang belum ada nih sosok Belum ada. yang tepat untuk ada di billboard gitu ya, belum. Ini Iya. momen yang sangat tepat buat Ntar Babe. aku pikirin deh. Ya coba. Jangan- Kemarin kan udah tuh sedot WC ya, di samping sedot WC. Iya. Coba apa ya yang lebih ekstrim lagi dari sedot WC? Betul. Coba dipikirin nanti ya. Mungkin bisa aku cetak spanduk, tempel di truk sedot WC-nya. Hmm. Di truknya. Kemarin kan di tiang listrik, Nah, ini di truknya langsung. Iya, betul. Oh, kepikiran serius loh dia ya. Nanti Betul, boleh betul, kita betul. pikirin lagi. Terima ya. kasih idenya. Idenya ya. Terima kasih Iya. idenya. Nah, terus ini juga seru. Saya jadi mau langsung buru-buru. Eh Nggak jangan usah, dong. nanti aja. Pulang dari sini aja ya. Pulang dari sini. Siap, Diinget-inget aja. Kalau nggak nanti aku ingetin lagi ya di Oke, WhatsApp siap. ya. Jangan lupa bikin gitu Iya. spanduknya. Nah terus yang kemarin juga seru banget nih. Jadi dari salah satunya nih ya, kemarin ada Jebret Media. Iya. Kemarin udah kesini juga, Udah. Jebret udah ngobrol banyak sama kita, terus dia jelasin ada Yuasa Stand Up Bola Raga League. Yang ternyata kemarin juga Babe jadi salah satu juri tamu ya. Betul. Nah itu gimana Itu tuh? acaranya sangat seru sekali. Aku pikir acaranya bakal, waduh, karena nggak ada yang nonton. Karena aku kan pengalaman stand up comedy di Online depan tuh- online tuh agak susah. Iya. Ternyata sangat seru sekali. Ternyata stand up comedy ini bisa juga dibikin online, nggak ketemu gitu. Nah, beberapa stasiun TV kan bikin acara juga stand up Betul. yang online. Tapi benar-benar orangnya dateng, jurinya di situ, Iya. ada kru-krunya yang nonton, Iya. seru. Aku nggak kebayang ini bikin acara tapi online tapi videonya udah ini nih, udah ada videonya, ada, kita oke. tinggal muter Tinggal, aja. ya. Seru nggak ya? Ternyata seru sekali tuh, lucunya juga nggak hilang. Tetap Keren ya. tuh. Walaupun Tetep. kita di rumah nontonnya maksudnya nggak tahu yang di sana gimana, di tempat lain ketawa juga apa enggak, tapi kita Iya, pribadi kita kan nontonnya kan lucu. Seru betul. aja seru, gitu ya. Seru, itu acaranya seru gitu. Oh, Dan yang stand up juga yang datang juga yang ikut orang-orang bener-bener yang udah profesional semua lagi yang ikutnya tuh, keren. jadi ada beberapa katanya peserta yang memang udah sering ikut di beberapa kejuaraan ya. Bahkan ada yang sudah juara. di Ikut TV, lagi. Ikut lagi. Karena Siapa? apa? Karena nggak ada job. Jadi sebenarnya karena itu ya. Karena nggak ada job. Balik lagi kita dong ke obrolan Dan sebelumnya. duitnya lumayan loh. Itu termasuk hadiah yang besar loh. Iya, jadi Berapa kemarin ya? 50 juta Iya, atau kalau berapa nggak ya? salah, Kalau nggak salah karena- pokoknya hadiahnya gede. dibilang sama Jebret ini adalah salah satu stand up comedy dengan hadiah terbesar gitu. Betul, jadi ya orang cuman ngasih store video 3 menit dapatnya segitu ya worth it lah, makanya orang pada ikut lagi semua. Jadi banyak yang ikut. Banyak. Nah terus kemarin dari penjuriannya itu sendiri ada satu nggak yang bener-bener mencuri hatinya Babe Cabita? Ada Indra Firmawan, ada Indra Firmawan Ini dia tuh baru atau udah pernah ikut? udah di lama stand up? juga. Oh, udah lama. juga. Dia ikut stand up yang kemarin itu. Biasanya kata yang lain, teman-teman yang lain tuh biasanya dia biasa aja, tapi waktu itu nampilnya luar biasa tuh. Oh mungkin karena emang itu dia sepi job tuh emang bikin orang jadi lebih kreatif kadang ya. Betul, iya. Jadi lebih terpacu adrenalin. Terpacu gitu kan. Jadi lebih lucu dia kemarin. Lebih lucu gitu. Ya tapi jangan lah ya. Masa kalau kita mau lucu harus pandemi lagi. Jangan lah ya, jangan ya. Jangan. Harus pikir kreatif juga ya kan. Betul. Oh jadi salah satu gacoannya banget kemarin itu adalah Indra. Indra penampilannya bagus. Bagus banget. Tapi kalau berikutnya nanti bakalan ada lagi nih. Babe mau ikutan jadi peserta atau jadi juri aja? Tetap. Kayaknya jadi juri. Kenapa? Karena duitnya cash kan, langsung. Kalau peserta kita menang dulu. Iya. Susah kan. Kalau juri udah pasti. Kalau juri ya udah kan? pasti. Wah bener ya, prinsip Bener. hidupnya kuat Harus- sekali ya. betul, Duit. duit dulu. Iya. Balik lagi ke obrolan kita yang awal berarti. Betul, Duit, kalau duit, stand up duit. kan nanti menang lomba lagi, nanti lawan ini, aduh capek. Kalau juri kan tinggal Udah nilai. pasti. Betul. Pasti dapat duit cash cepet langsung ya, Betul nggak sekali. pakai nunggu lama lagi ya kan. Betul sekali. Nah terus jadi pastinya kalau udah ikutan kompetisi ini yang mungkin bisa dikasih arahan gitu ya, maksudnya diarahin nih teman-teman yang kemarin udah ikut kompetisi di Yuasa Bola Raga Stand Up League, kebalik. Yuasa Stand Up Bola Raga League ini, kalau dari Babe apa harapannya mereka ke depan? Ya harapannya lebih ke apanya ya, lebih ke Yuasa dan yang teman-teman yang lain supaya tetap bikin acara-acara kayak gini gitu. Karena Lebih banyak lagi lebih banyak gitu ya? lagi acara-acara kayak gini tuh. Karena memang ini
sangat berguna sekali buat anak-anak stand up. Khususnya stand up Iya, nih. jadi mereka bisa lebih terpacu lagi, terus melahirkan bintang-bintang baru kayak gitu. Biar tetap hidup lagi dunia stand up comedy ini gitu. Tapi sebenarnya sekarang juga udah mulai berjalan kan? Maksudku event-event online udah banyak gitu kan, acara di TV pun tetap ada kan untuk yang Ada, stand up. tapi kan kalau acara online itu kan yang dipanggil pasti yang sudah terkenal, yang sudah punya nama. Nah, dengan ada acara-acara kayak gini tuh memancing orang-orang bintang baru lagi gitu. Sambil kita juga Sambil juga sikut-sikutan dengan yang lamanya. yang lama, iya bener, karena yang lama tetap ikutan juga. Tetap ikutan juga. Tapi kemarin ada nggak dari salah satu pemenangnya Ada. atau yang Ada yang 8 besar kemarin tuh wajah kalau nggak baru salah, gitu? setengahnya 4 orang. Setengahnya 4 orang tuh memang Iya, baru. baru. Ada dari kampungnya Babe. Dari Medan ada tapi udah eliminasi. Ada waktu itu ada Ilham. Ada Dia dari Ilham. Medan. Iya, Oh, itu itu. juga baru tuh. Tapi sayangnya nggak masuk ke 8 besar ini. Nggak masuk. Betul. Tapi mudah-mudahan nanti yang berikutnya masuk lah ya. Dan pastinya yaitu tadi harapan banyak stand up comedy. Iya. Yang event-event kayak kemarin nih ditambah lebih banyak Betul. dan lebih sering gitu Karena ya. yang kemarin juga ada yang orang lama yang bagus, tapi penampilannya nggak bagus, nggak tahu kenapa tersisihkan. Jadi nggak melulu yang lama itu pasti bagus. Iya. Ada kemungkinan stres juga kali ya, pandemi kan. Balik lagi salahin pandemi, kita semua salahin pandemi ya. Iya, mungkin dia stres atau ya itu tadi lah, mungkin Apa? memang apa ya istilahnya ya, nggak ada solusi buat nempel muka di itu tiang listrik. Oh iya. Iya, harus. Itu ide dari mana sih emang nempelin muka di tiang listrik tuh? Nggak ada kan, jadi kalau iklan itu kan kita cari yang paling lawannya ya. Billboard itu kan mewah gede, apa ya lawannya yang betul-betul kecil dan apa ya merakyat, pasti kan nempel-nempel di tiang listrik. Emang balik lagi semua tuh harus berpikir kreatif ya. Iya, jadi aku bikin kayak itu gitu. tuh gift gitu, nggak bisa dipaksain sama orang punya pemikiran yang sama kayak gitu kan. Berarti Babe tuh dapat gift ya, tiba-tiba dapat inspirasi aja gitu nempelin. Nah, kalau aku bukan dapat gift sebenarnya, lebih ke dapat kreatif yang bagus. Iya, jadi orang bisa ada gift bener kan? Atau sewa kreatif. Iya, aku dapat kreatif yang bagus berarti. Mahal pasti bayarannya. Mahal, iya. Mahal, iya, Kan iya, aku ada orang kreatifnya juga. Iya. Jadi itu tadi ya Padahal kuncinya. tadi aku udah ngefans banget loh. Iya, keren gila kayak ada nih gift orang, gitu kan. Iya, sebenarnya keren orang nggak banget. perlu ada gift, tapi dia mungkin perlu sewa kreatif. Balik Iya, lagi duit. Betul. Yang penting tuh punya duit. Ya, sekarang tuh punya duit apapun bisa. Oke, sekarang Mima mau tanya-tanya tentang hobi nih. Ini juga kalau dilihat dari Instagramnya, hobinya Babe ini lumayan banyak ya. Tapi bisa dibilang yang paling sering kayaknya yang dua ini nih. Otomotif sama satu lagi adalah kuliner yang juga sekarang jadi bisnis barunya ya. Iya, Nah, kita ngobrolin dulu tentang hobi otomotif nih. Karena Yuasa kan otomotif banget ya. Oh. Ya kan? Nah, Yoi. ini seru banget untuk seorang Babe yang tampilannya tuh kayak udah laki, ya kan? Iya. Tapi ternyata mobilnya warnanya pink banget. Si Miyabi ya namanya? Miyabi. Karena kan aku kan lelaki sejati itu memang suka mencari lubang yang becek-becek apa segala macam. Off-road, off-road kan cari lubang. Wow, kalau yang kayak gini Betul. suka ngeri gitu ya, kayak main di pinggir jurang, Iya, kepleset dikit nih kan kita bahaya. Aku suka naik off-road tuh cari kalau jalan biasa tuh udah standar lah. Jadi memang harus cari yang lubang-lubang, mana yang becek, sungai aku masukin kayak gitu. Jadi hobinya Laki banget. iya, maco. Maco ya. Betul. Warnanya pink ya kan? Pink. Kenapa warnanya pink? Ya biar apa? Biar beda dari yang lain gitu. Kalau hijau udah biasa, Iya hitam sih. udah biasa, pink. Merah kenapa nggak merah? Ya merah kan udah biasa juga. Biasa ya. Jadi kalau pink tuh kalau masuk di hutan, kalau misalnya ada mobil aku kenapa-kenapa bisa kelihatan cepet Oh, gitu. iya. Oh, Beda bisa. soal sama beda yang lain. warna pink gitu. Tapi dari istri kah dipaksa untuk jangan kamu kalau mau warnanya pink aja atau enggak emang maunya Babe? Ya kalau istri maksudnya jual tuh mobil gitu, ngapain banyak-banyak di rumah gitu. Beda dia, bukan warna permasalahannya tapi ke mobilnya. Mobilnya ya. Ya, jual itu mobil butut. Terserah warna mau apa aja lah, yang penting. Iya, mending kamu beli tas pink gitu, dia warna tasnya yang mau dibeli. Dan si Miyabi ini ternyata emang sering banget dipakai off-road itu. Si Miyabi ini memang sering dipakai ya. Heeh.
Sorry, dipakai Dipakai off-road. off-road. Iya, Kenapa betul. bilang Iya, dipakai jangan off-road? dipotong-potong ya. Dipakai off. Jadi memang karena dia ini asal dari Jepang. Aduh, aku yang takut loh ini episode ini. Karena memang dia asal dari Jepang. Jadi dikasih nama Miyabi. Miyabi. Biar lincah. Oke. Gitu. Lincah. Kan mobil aku tuh kan memang buatan Jepang tuh. Lah, tawa. Aduh, terus iya. Off-roadnya sendiri biasanya di mana dan seberapa sering? Biasanya dulu waktu lagi kemaruk-maruknya baru-baru punya mobil tuh tiap seminggu sekali aku off-road. Seminggu sekali. Seminggu Ya kalau sekali. sekarang udah mulai jarang Emang lah. jadwal aman sama jadwal kerjaan? Aman, aman. Apa dipaksain kalau yang satu itu tuh harus gitu? Bisa dipaksain juga bisa. Cuman kalau misalnya rata-rata aku kerjaan kan bukan weekend biasanya malah. Jadi kayak hari biasa kayak gitu. Oh, Kayak jadi gitu. justru pas off-road tuh di weekend. Pas off-road di weekend. Biasanya di mana untuk off-roadnya? Di Jonggol, terus di sekitaran Jakarta aja ya. Terus kayak di Paling jauh deh, Puncak, paling jauh dia dibawa kemana tuh si Miyabi? ke Akasia. Nggak pernah jauh-jauh. Akasia itu di mana? Akasia itu hutan akasia di daerah Puncak. Di Oh, ya? Puncak tuh ada akasia gitu. Jadi mobil aku tuh nggak enak jalan jauh. Karena Karena- emang udah tua ya? Bukan, karena memang dia setelannya setelan off-road. Jadi kalau jalan di jalan biasa tuh dia pelan. nggak bisa kenceng. bukan yang pink ini ya yang mobil tua ya? Beda lagi ya? Sama, mobil Sama. aku kan tua semua. Semua tua ya? Iya, Sesuai umur. betul. Bukan sesuai umur, sesuai budget. Sesuai budget? Iya, betul. Kalau saya banyak duitnya beli yang tahun baru. Tapi itu juga udah lucu banget dengan modifikasi warna pink. Pink, betul. Terus interiornya juga Standar pada umumnya nggak dirubah-rubah. nggak ada. Cuman Cuman memang- ditambahin roll bar, jadi biar aman. Jadi kayak besi-besi, tulang-tulang besi. Jadi kalau misalnya kebalik, akunya di dalam terlindung, nggak apa-apa. Kan harus safety juga kayak gitu. Oke banget nih si Miyabi ya. Berarti, nah itu inspirasi untuk modifikasi dalamnya, terus juga warna pink. Itu juga dari tim kreatif berarti? Enggak? Oh, enggak. Kalau enggak. itu dari Babe sendiri? Kalau semuanya pakai kreatif, mereka terlalu mencampuri urusan orang ya. Enggak. Jadi cukup di situ aja. Di situ aja. Kalau otomotif aku sendiri. Sendiri. Gitu. Kan sekarang gampang lihat internet, terus majalah, banyak inspirasi mobil-mobil, gayanya seperti apa. Selain Miyabi ada apa lagi? Selain Miyabi ada Sugiono. Oh, ada Sugiono. Ada Sugiono. Kenapa? Sugiono Jauh ini banget lebih- ya dari Miyabi ke Sugiono tuh Tapi jauh. mereka sering main bareng. Kalau Oh, kakek Sugiono itu ya? Oh iya. nggak iya. jauh-jauh juga, memang mereka sering main bareng. Nah, Sugiono ini juga mobil tua, Heeh. warnanya hitam. Oke. Kenapa Sugiono? Dia lebih tua, Jepang juga. Sugiono tua Jepang juga. Jepang juga dia. Jadi yang sering aku ajak off-road Miyabi, yang untuk jalan-jalan kotanya Sugiono Sugiono. ini. Gitu. Jadi temanya city slicker dia. Jadi memang buat di jalan-jalan kota modifnya. Kalau yang ini buat off-road Off-road. kayak gitu. Selain mobil apalagi sih? Aku penasaran deh aku. Kalau nggak salah ada motor ya? Vespa ya? Vespa, iya juga. Ada Vespa juga. Kayak orang pajak ya, banyak nanya kendaraan. Iya, karena emang sekalian. Ini kan nanti mau di-mention pajaknya. Tapi aman lah Soalnya ya. orang pajak ke rumah nanya ini. Iya. Selain Miyabi ada apa lagi mereka Iya, ngambil seneng nyata. loh aku emang tahu kekayaan orang Betul, tuh. betul. Kayak orang Kayak pajak. semua netizen deh sekarang seneng gitu mengetahui kekayaan orang lain. Gitu. Mengetahui kekayaan orang lain ya. Iya. Itu tuh kayak satu pencapaian Kepo gitu. ya. Udah, oh gue tahu nih dia udah punya ini Iya, gitu. betul, Ternyata ada tadi kan juga dibilang istri tuh marah-marah karena di rumah tuh banyak kan. Banyak. Nah, gitu. aku nggak kasih tahu loh kalau ada banyak padahal tadinya. Mobil-mobil tua semua. Nah, yang satu lagi Vespa. Atau lagi Vespa. Cuma satu Vespanya. Vespa ada 3. Tuh kan, ada tiga ada tuh. tiga. Ini semua yang tua juga. Tua semua. Dia emang suka yang vintage gitu ya, yang Iya, suka yang vintage dan apa ya, unik lah. Jadi kalau kita pakai tuh jarang dipakai orang kayak gitu. Nah, untuk yang Vespa sendiri ada modifikasi juga? Enggak, kalau Vespa tuh dia kan bagian Vespa tuh makin orisinil makin mahal. Jadi kalau bisa jangan dimodif tuh, kita cari beli barang yang benar-benar orisinil. Makanya ada Vespa yang benar-benar udah berkarat-karat, dibiarin orangnya karena Iya. makin mahal daripada yang udah dicat kayak gitu. Berarti yang punyanya Babe yang Yang udah berkarat-karat. berarti mahal. Ah, Tuh. gitu. Bukan aku lagi yang bilang.
Ya kan, Babe sendiri lo bilang mahal. Ya, mahal. Ada tiga-tiganya berkarat. Enggak, yang ada Diselamatin. Satu berkarat, 2 bagus deh. Yang murah deh yang 2. Yang 2 yang murah. Ya, bagus. sebenarnya nggak bukan murah sih, yang masih mulus gitu ya. Masih mulus. Masih mulus Betul. kayak Miyabi ya. Betul. Miyabi ini mulus banget Miyabi kan? nggak mulus, bopeng-bopeng dia. Masa sih? Iya, kan udah kebalik-balik. Tapi kalau tampilan di Instagram nggak kelihatan sama sekali, kayak Nggak masih mulus kelihatan, banget, betul. warnanya pink. Itu udah berapa ya kali kan? kebalik jatuh kayak gini. Ah iya, coba deh. Boleh nggak nih di-share pengalaman paling seru sama Miyabi? Iya, serunya kalau kita lagi off-road tuh kadang-kadang kan suka salah ngegas, salah apa tuh suka. Kok bisa salah kelontar. ngegas ya? Bisa dong. Kenapa? Kalau off-road kan kita ngegasnya nggak kayak naik matic di jalan umum biasa. Kita kan harus main main gas. Gas. Jadi kalau naik tuh harus momentum, harus segala macam tuh. Salah momentum bisa kebalik mobilnya, kayak gitu. Hobi ini emang udah lama ya Babe? Atau baru-baru ini? Baru 3 hari yang lalu lah. Baru banget kayaknya. Iya baru banget. Nggak, Kan serius. makanya muka masih berlumpur Masih nih. berlumpur. Iya, baru pulang off-road. Nggak beneran, ini hobinya tuh baru-baru ini. Ini karena hobinya lahir di pandemi. Iya kan? Lahirnya di pandemi. Karena banyak banget sekarang orang yang punya Betul. hobi gara-gara pandemi kan. Di awal pandemi itu hobi, waduh, beli mobil, terus Vespa di pandemi semua. Awal pandemi itu ya? Awal pandemi. Orang-orang awal-awal pandemi semua nabung loh Babe. Babe malah beli-beli mobil, motor. Nah itu ya. kan aku sebelumnya ada ikut sinetron. Nah sinetron itu, jadi sinetron itu kan kita syuting tiap hari. Iya. Nah sinetron itu pembayarannya sebulan itu cuman 10 episode. Oh. Ngerti ya? Jadi kita syuting tiap hari, Iya. tapi dibayarnya sebulan cuman 10 hari ibaratnya. Nah begitu syutingnya itu gara-gara pandemi di-cut, aku pasti punya tabungan tuh jangka waktu berapa bulan ke depan, karena mereka nyicil bayarnya gitu. Jadi udah tuh Jadi supaya ketolong. nggak stres juga ya kan, punya hobi baru. Betul. Si Miyabi Si inilah. Miyabi inilah. Lahir. Nah terus kalau buat perawatan mobil sendiri ataupun juga Vespa-Vespanya tuh gimana tuh Babe? Nah perawatannya tuh ya biasa kan, kalau motor tua tuh paling benar tuh udah dipanasin, itu harus tiap hari diputer-puter segala macam. Tiap hari harus punya waktu berarti untuk manasin mobil sama motor. Betul. Yang banyak itu. Iya, nggak banyak lah. 5 loh berarti tadi. 5. 5-5-nya tuh 5. dipanasin. Dipanasin. Lumayan ya menyita waktu ya sebenarnya. Ya kita kan manasin kadang kan suka ngomongin dia dari belakang kan dia juga Dia panas. panas, Iya, iya benar. jadi nggak perlu dipanasin Nggak juga. usah ya. Betul kayak. Udah iya benar-benar. Jelek lu gitu dah. Dia Udah panas tuh. dia tuh. Nggak- Sama kayak ini ya tetangga-tetangga kita Iya, ya. Tetangga-tetangga emang di rumah ya. Betul. Jadi harus nggak ada dipanasin. tips khusus nih untuk perawatan Nggak ada. Vespa. Intinya siap off-road, siap pakai tuh dicuci biar tidak berkarat segala macam. Baru kalau misalnya mau off-road atau mau jadi dipakai jalan jauh, dicek dulu. Anyway, akinya Yuasa dong. yang benar. Akinya. Boleh dicek nanti datang ke rumah. Oke, abis ini kita langsung sana ya. Iya, langsung Ya, sidak ke kita- rumah, kita dibuka semua itu. Kalau ternyata akinya bukan akinya Yuasa, episode Yuasa. ini nggak ditayangin. Wah, kok ditayangin? Ambil semua tuh Vespanya. Ntar pembayarannya aku kasih rekeningnya. Dijual dong berarti ya kalau kayak gitu. Oke, jadi akinya udah pasti Yuasa Akinya udah semua. pasti Yuasa. Dan itu paling ya tips perawatan mobil ya standar lah, sama motor pasti memang harus dipanasin setiap Betul, hari. Apalagi harus ini dipanasin. motor-motor vintage ya, Iya, mobil-mobil benar, vintage gitu. benar. Terus kalau kita tadi juga udah sedikit sentil-sentil ke bagian kuliner, Ya, bisnisnya Babe. betul. Yang kalau nggak salah nih ikan patin ya. Ikan patin. Ini awalnya juga karena pandemi berarti? Ikan patin tuh awalnya karena Enggak, maksudnya bisnis kulinernya ini karena pandemi juga enggak? Enggak. Jadi bisnis patin itu karena memang aku hobi mancing juga. Oh, jadi hobinya nggak cuma otomotif, hobinya Benar, mancing juga. hobi mancing juga. Olahraga? Terus olahraga cuma naik sepeda doang. Oh, sepedaan juga. Sepedahan. Terus. Tapi kalau yang kuliner ini berarti berangkat dari hobi mancing ini nih. Iya, hobi mancing. Terus beberapa kali dapat ikan patin di danau. Kan rumahku di deket situ Gintung. Emang ada ikan patin di sana? Lah, nggak pernah. Bukannya ikan sapu-sapu Nggak pernah ya? main ke sana ya. Pernah? Iya, jadi banyak ikan sapu-sapunya juga banyak. Iya.
Tapi ikan patinnya juga ada. Oh, ada. Jadi kita ke pasar dulu, dicantolin buat konten, ditarik, ada ikan patin tuh. Aku kesel loh beneran, jadi aku beneran udah seserius itu. Emang ada ya? Tapi jarang. Enggak lah. Ada serius, ada. Beneran? Beneran serius, Be, ada. jangan gara-gara ini nanti orang-orang pada ke situ Loh, Gintung loh. nggak pernah lihat di situ Gintung banyak orang mancing. Tahu, tapi setahu aku paling ya ikannya sapu-sapu. Masa ikan sapu kaca dipancing? Emang enggak ya kalau ikan sapu-sapu Enggak, nggak sapu dipancing? kaca mah dikasih gini-gini juga dia datang. Kan memang ikan ini kan, ikan Gitu ya? rakus. Oh jadi beneran tuh ada ikan patin di sana? Ada ikan patin, terus ini ya kasih tahu di situ Gintung tuh ada ibu-ibu. Dia tuh nerima kayak kalau masak, kalau misalnya kita dapat pancingan, dimasakin bayar gitu. Nah aku nyobain di situ ikan patin buatan dia enak. Habis itu aku ada job stand up ke Banjarmasin. Ketemu Terus, lagi ikan patin? Iya, di sana tuh kan ikan patin di sana banyak. Iya. Makan di pinggir jalan enak. Akhirnya mau coba bikin kuliner ikan patin gitu. Ini udah ada restonya, tempat makannya? Udah ada restonya. Udah ada? Udah ada. Nggak cuma online berarti ya? Nggak. Cuma bisa di delivery aja ya? Iya. Di mana? Di daerah mana? Di Cipete. Oh di Cipete. Betul. Namanya? Sempatin. Nah ini memang menunya semua berarti ikan patin. Ikan patin. Ada Kalau lele Instagram kan nggak? selele. Iya benar. nggak Ada enak. kepikiran mungkin berikutnya habis sempatin selele? Enggak dong. Nggak, ya, tetap mau dipatin sempatin aja karena unik kan. Unik. Rata-rata kan ikannya yang di bawal udah biasa, ini patin dibakar. ya. Betul. Berarti emang Babe ini bisa dibilang setia ya, nggak mau pindah gitu ya. Kalau Betul, udah saya satu setia, aja di situ ya. Setia sekali. Setia banget terlihat ya dari wajahnya. Betul. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mau follow Instagramnya Sempatin juga boleh nih ya, bisa langsung Sempatin.id. Ada promo nggak? Ini kan Ada dong. baru opening katanya ya? Belum Iya, lama baru ya? opening, ada promo. Promonya apa? Beli 2 dapat 2. Betul. Promo yang sangat berbeda dengan yang lainnya ya. Kalau yang lainnya kan buy one get one gitu ya. Ini enggak, buy two get two. Kan Ya. baru buka. Kita konsepnya kalau baru buka Harusnya disupport iya, ya. harusnya disupport Jangan gitu. minta gratisan. Iya, betul. Benar-benar sekali, setuju, betul, setuju, dibalik. setuju. Jadi pokoknya langsung aja nanti kalau kalian mau cobain Cobain. ya. Ini seleranya Babe berarti ini ya. Apanya? Ya masakannya. Selera babe yang sudah terbukti dong. Sudah terbukti ya. Banyak yang makan juga enak. Ini semua udah dicek juga ya Udah untuk dicek. rasa, Rasa semua, terus kualitas ikan, kualitas semuanya ikan. sudah oke. Tapi itu ikannya nggak yang dari asal situ Gintung itu kan? Oh enggak dong, enggak dari Beneran? situ Gintung, enggak. Oh, Itu beda. ikannya langsung dari Banjarmasin. Serius dari Banjarmasin? Serius dari Banjarmasin. Oh, jadi bener-bener fresh ya Betul. karena masih dari daerah tuh ikannya mungkin juga. Iya, karena kalau di sini tuh ikannya tuh udah dicek agak bau lumpur. Oh, Kalau di Jakarta berbeda dengan sama ikan yang di daerah. sana, karena ikan di sana dari sungai bukan dari tambak. Oke, Gitu. itu dia. Jadi kalau kalian mau cobain langsung aja nanti datang ke Cipete ya. Iya, Sempatin. Cipete. Wah, terima kasih Tuh dipromoin Luar di biasa. YouTube-nya Yuasa nih ya kan. Iya. Terakhir dong, Babe kasih tips. Kalau tadi kan kalau tips perawatan mobil ya udah semua pasti tahu ya. Iya. Sekarang tips untuk Yuasa lovers yang mungkin supaya bisa jadi orang sukses kayak Babe yang memulai saat ini mungkin lagi memulai karirnya, lagi ikutan kejuaraan-kejuaraan. Ada nggak nih tips dari Babe? Tips untuk Yuasa lover supaya bisa bisa berhasil. Kayak aku kemarin juara itu intinya fokus lah, harus fokus. Satu dan titik ya? Satu titik. Titik harus, itu ya? Iya betul. Harus fokus di satu titik itu. Dan jangan pernah minder gitu. Kalau kita misalnya, wah kayaknya aku nggak bisa nih, wah kayaknya aku susah, wah kayaknya aku jelek nih, jangan minder. Karena toh orang jelek juga bisa dapat istri yang cantik gitu. Ini aku kasih tipsnya sebenarnya. Jadi tips sebenarnya orang jelek tuh bisa dapat istri yang cantik. Itu sebenarnya tipsnya satu. Apa? Waktu kita menyatakan cinta, itu momennya harus pas. Pas apa? Kayak aku kemarin itu aku nembak istri aku, dia dalam keadaan koma, jadi nggak sadar. Ya itu tipsnya.
Jadi harus nungguin koma dulu. Betul, momennya harus pas gitu. Nggak ada cara lain, Mbak Be. Ya itu yang aku lakukan dan berhasil sampai Kalau sekarang. ya mungkin ada yang lain mau coba dengan cara yang lain ya silahkan. Silahkan, gitu ya. betul. Tapi kalau caranya Mbak Be itu, Iya, caranya saat itu. koma. Saat koma Ya dia nggak ada koma. pilihan juga Betul sih sekali. ya, saat koma ya kan. Dia nggak sadar tuh Nggak pasti. sadar ya. Tapi dia ada penyesalan nggak ya sekarang? Enggak, cuman itu tadi tiap pagi jadi semangat. Karena setiap pagi, jadi semangat terus gitu. Oke, kita kasih tepuk tangan dong untuk Mbak Be Cabita. Obrolannya santai tapi juga tentunya menyenangkan Dan sangat ada isinya gitu kan. berisi Betul. banget ini ya. Ibarat kayak ngobrol sama profesor tuh daging semua. Daging Iya, semua, sampai betul. kenyang banget nih Daging ya. semua nih, luar Wah, biasa. kolesterol nih abis ini nih kayaknya nih. Pegel-pegel dia. Thank you banget sekali lagi untuk Babe yang udah datang ke Yuasa Podcast. Semoga Ya. nanti akan ada episode bersama Babe yang berikutnya ya. 3 Episode 2, 3 Siap. ya kan. Siap-siap. Pikirin juga gimana caranya nanti supaya ada di billboardnya Yuasa. Amin. Ya. Siap. Tapi sama aku lah. Oke, berdua. Ya, berdua Siap. kita ya. Dan semoga Yuasa Lovers juga yang nonton terhibur, dapat inspirasi juga dari Babe. Wah, sangat menginspirasi sekali. Sangat menginspirasi sekali. Terakhir, kayak biasa, aku juga ingetin jangan lupa kalian untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Buat yang mungkin mau tahu nanti bakalan ada keseruan apa lagi, kalian bisa cek di Instagramnya Yuasa. Terakhir, kita harus sebutin keseruan acara kita ini, tagline-nya kita. Babe masih ingat Yuasa? Let's rock your bed. Oke. Oke, Let's rock your bed. siap ya, kita lihat ke Oke. tengah. Yuasa, Let's rock your battery.